Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kembali kami ajak Anda untuk melanjutkan dialog hari ini. Sudah ada Mas Iman, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan Mas Iman. Saya sekarang mau ke Pak Didik terlebih dahulu selaku Kajati Banten. Pak Didik, ini tadi pihak keluarga sudah menyampaikan ada beberapa keanehan ya Pak, mulai dari persidangan yang dialami oleh pelaku tersebut. Salah satunya pihak keluarga tidak diundang, tidak dilibatkan pada sidang pertama, baru tahu pada sidang kedua. Ini seperti apa dari Kajati Banten menanggapi hal tersebut? Terima kasih Mbak Vena. Kami dari Kejaksaan Tinggi Banten sebelumnya menyampaikan, salam kenal Mas Iman juga. Kami dalam perkara ini sudah memerintahkan Aspidum untuk mengeksaminasi ataupun memeriksa seluruh proses penanganan perkara sampai dari pra penuntutan sampai sidang kemarin. Dan terakhir kemarin adalah tuntutan sudah maksimal 6 tahun. Nah, terkait dengan beberapa tadi yang dianggap keanehan oleh keluarga korban, memang dapat kami sampaikan bahwa perkara ini memang awalnya penyidikan dari Polda. Memang sejak awal perkara ini mungkin karena dilaporkan videonya ini, video yang mentransmisikan, mendistribusikan konten yang bermuatan asusila. Sehingga berkas perkara yang kita terima pun dari Polda adalah perkara Undang-Undang ITE. Nah, kemudian sudah dianggap P21 lengkap, kemudian dilimpah sesuai dengan lokus delikti, dilimpah ke Kejaksaan Negeri Pandeglang. Nah, awalnya dari dalam dakwaan ini terungkap bahwa tadi sudah disampaikan bahwa tahun 2021 di rumah, sekali lagi di rumah terdakwa ya, di rumah terdakwa, korban datang di rumah terdakwa, main, kemudian waktu itu terjadilah hubungan itu yang divideokan. Kemudian dalam hubungan pacaran mereka, sesuai dakwaan ini yang ada, setiap kali mereka mau putus itu diancamlah pakai video itu. Nah, terkait setelah sidang, Mbak Vena, bahwa memang sidang pertama dimanapun itu memang berisi dakwaan. Dakwaan itu memang belum memanggil korban. Memang dalam KUHP yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban. Biasanya memang di sidang kedua. Nah itu Pak, jadi tidak ada keanehan memang, itu KUHP memang mengatur begitu, bahwa yang untuk sidang dipanggil adalah saat pemeriksaan saksi itu, dan sudah dilakukan pemanggilan untuk diminta keterangan itu. Nah, untuk mengetahui memang di pengadilan ini ada SIPP ya, Sistem Informasi di Pengadilan, itu sudah ada itu tentang jadwal sidang itu sudah ada semuanya. Kapan tahapannya semua sudah ada. Jadi untuk yang dikatakan kenapa sidang pertama tidak diberitahukan, memang dalam KUHP seperti itu. Tahap awal adalah dakwaan, yang untuk korban memang biasanya dipanggil saat akan dimintai keterangan sebagai saksi. Ya memang pertama kali yang dipanggil sebagai diminta keterangan adalah saksi korban. Nah, itu sudah benar itu. Artinya Teman-teman jaksa itu. Nah, Pak Didik, kemudian apalagi mungkin yang dianggap keanehan tadi Mbak Vena. Pak Didik, ini artinya untuk sidang dakwaan ini bagaimana caranya bagi para korban ini untuk mengetahui bahwa sidang tersebut sedang dilaksanakan? Artinya apa, harus menuju ke laman Kajati sendiri atau seperti apa Pak? Lantas untuk pertanyaan kedua juga nih Pak, dikatakan bahwa ada satu mungkin jaksa begitu ya, diduga ini mengatakan bahwa sudah maafkan saja. Apakah itu lazim Pak terhadap korban mengatakan hal itu? Begini, sebenarnya di KUHP itu wakil dari korban itu ya jaksa itu. Kita yang mewakili kepentingan, jadi kita yang mewakili korban itu adalah jaksa. Sehingga biasanya sebelum sidang memang jaksa ingin memastikan kesaksiannya. Apakah sesuai dengan itu, misalnya ketemu kesaksiannya gimana, karena memang
apa yang ia nyatakan sidang apakah sesuai dengan BAP kan itu. Jaksa yang misalnya karena mewakili hubungan korban dengan jaksa itu memang di KUHP seperti itu, wakil daripada korban adalah jaksa, itu Mbak Vena. Oke. Jadi Pak tidak Didik, harusnya ya memang jaksa harus oke. sudah tahu apa yang dinyatakan apa di dalam berkas, apakah sudah sesuai itu biasanya mencocokkan. Gitu. Biasa ada bukan keanehan itu. Baik, baik. Seperti itu Mbak. Oke, baik itu dari Pak Didik, Mas Iman ada yang ditanggapi nih berdasarkan keterangan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati Banten. Atau mungkin masih adakah unek-unek atau dugaan-dugaan gitu? Mumpung ada Pak Didik di sini mungkin bisa langsung. Iya, Pak Didik suara saya terdengar mungkin ya. Saya memiliki kepercayaan terhadap kejaksaan sebelumnya ya, bukan sekarang. Sebelumnya saya datang ke sebuah posko PPA Kejaksaan. Saya datang ke sana dengan itikat baik bahwa meskipun sidang sedang berlangsung untuk UITE, saya ingin berkonsultasi. Kira-kira kalau memang fakta yang ditemukan oleh keluarga ya, bukan pengadilan, adalah terjadi pemerkosaan, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kira-kira adakah nasihat dari pihak kejaksaan? Dan juga kami menanyakan kenapa sidang pertama seperti itu. Yang terjadi justru sebaliknya. Kami dimarah-marahi loh Pak Didik. Ngapain kamu sampai lapor ke sini? Justru jaksa yang kami laporkan itu datang ke posko. Jadi ini ibarat korban dan tersangka diadukan gitu loh. Nah ini kan sangat tidak posko gitu ya. Gunanya posko untuk apa gitu. Lalu yang kedua, Ibu Kejari juga datang ke sana. Setelah memberikan pemahaman tentu saja kami apresiasi untuk hal ini. Tetapi juga mempertanyakan untuk apa kamu pakai pengacara. Mereka kan nggak berguna gitu. Nah ini maksudnya apa? Kami pakai pengacara itu kan justru membantu kami gitu ya. Masyarakat kita kan buta hukum sebetulnya secara umum karena kita bukan pengacara. Makanya kemudian melihat proses seperti itu, kepercayaan saya sebagai warga negara Indonesia yang bayar pajak gitu ya, saya menjadi tidak percaya. Dengan demikian ya, akhirnya saya serahkan kebenaran ini kepada penduduk Twitter gitu. Dan ya seperti sekarang. Tapi kalau Pak Didik mau mengawasi kasus ini, saya tentu saja berterima kasih. Dan tolonglah kita semua kan punya adik perempuan, ibu kita perempuan, teman kita perempuan dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Iman. Memang Mbak Vena, Kejari Pandeglang ini adalah justru Kejari yang pertama kali membuka posko, dan kebetulan saya membuka sana posko akses keadilan untuk perempuan dan anak. Oke. Dan itu saya tahu betul luar biasa Kejari ini concern pada kasus-kasus seperti ini. Sehingga sebelumnya juga ada kasus yang sejenis yang orangnya melarikan diri dan tidak didorong dan sekarang sudah tertangkap. Nah, memang saya lihat, saya tangkap memang sebelum di posko itu ada kesalahpahaman. Memang mungkin gini Mas Iman ya, saya mohon maaf kalau saya apresiasi kalau saya melapor ini ya. Yang jelas di posko itu sudah dijelaskan bahwa memang sebenarnya wakil dari korban itu sudah jaksa. Mungkin teman-teman melihat, tapi nggak apa-apa sebenarnya ada pengacara nggak masalah. Tetapi memang sudah ada wakilnya. Nah nanti saya sampaikan, aku udah ngomong sama teman-teman, silahkan ada pengacara nggak masalah. Memang selama ini belum banyak ya yang wajib didampingi selama ini. KUHP itu pasal 56 itu memang harusnya terdakwa memang. Nah, dalam kasus tertentu ada lawyer, silahkan, nggak masalah. Kami tidak akan pernah melarang untuk itu. Kami nanti akan koreksi teman-teman kalau memang ada ucapan seperti itu. Okay. Maka kami turunkan tim eksaminasi kepada teman-teman seharusnya bagaimana di posko itu. Nah, memang waktu itu kata saat kita dalami periksa katanya Pak Mas Iman menyampaikan gimana ini yang pemerkosaannya kan gitu. Nah, memang ini kasus teman-teman jaksa otomatis karena udah biasa dengan pembuktian nyeplos ya apa nanti gimana pembuktian visum yang udah 3 tahun mungkin itu ya. Jadi baik. Saya pikir itu hanya kesalahpahaman antara teman-teman dengan korban mungkin karena sejak awal sudah karena merasa yang tadi saya sebelumnya disampaikan merasa dikeluarkan dari ruang sidang. Ya, saya sampaikan memang karena kasus ini ada ITE-nya itu yaitu mentransmisikan, mendistribusikan konten yang berbau asusila sehingga sidang
dinyatakan tertutup oleh hakim. Baik, terima kasih. Otomatis Pak Didik, terima kasih. siapapun disuruh keluar. Oke. Jadi Baik, kalau- Pak Didik terima kasih sudah Iya. memberikan waktunya, kemudian mengkonfirmasi Iya. juga akan memberikan tim eksaminasi, betul ya Pak ya, di Kajati Banten. Terima Iya. kasih ya Pak, sudah memberikan Ya, informasi. kita akan mulai pra penuntutan sampai Oke. tuntutan apakah sudah sesuai SOP apa. Kita lakukan eksaminasi, Mbak. Ya, Baik, terima kasih Pak Didik, terima kasih juga Mas Iman. Semoga tadi Mudah-mudahan sedikit banyak menjawab begitu ya. sedikit menjawab, mudah-mudahan kasus ini bisa segera mendapatkan penyelesaian sesuai keinginan keluarga ya, sesuai dengan keadilan. Terima kasih banyak Mas Iman, sehat selalu Mas. Sehat selalu. Pak Didik terima kasih. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali usai jeda untuk Anda, sesaat lagi tetaplah bersama kami.